Kita kembali di Sindo Prime. Dr. Tifa, pemirsa, menduga ada dugaan kriminalisasi dalam penetapan 8 tersangka di kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Para tersangka disebut telah memanipulasi ijazah Presiden ke-7 RI itu. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Mereka diperiksa sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, Dr. Tifa menduga ada kriminalisasi dalam penetapan tersangka di kasus ijazah Jokowi ini. Dalam unggahan di akun media sosial X, Dr. Tifa menyampaikan 5 pandangan, diantaranya ada upaya membungkam kerja ilmiah dan adanya indikasi kriminalisasi yang dijalankan bukan institusi. Selain itu, Dr. Tifa juga meminta agar penyalahgunaan kewenangan oleh siapapun tidak dibiarkan. Di akhir postingannya, Dr. Tifa juga mencantumkan 9 nama pendamping hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Dr. Tifa dan kawan-kawan menjadi tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Total ada 8 tersangka dan dibagi ke dalam 2 klaster. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di tengah riuh isu politik yang kian menggelegar, Roy Suryo CS kembali angkat bicara tanpa gentar. Mereka mengklaim jadi korban kriminalisasi yang tidak wajar katanya dalam pusaran tudingan ijazah palsu yang terus berputar-putar. Lantas, akankah kisah ini akhirnya menemukan alur yang benar? Kita bahas lebih dalam malam ini. Pemirsa, sudah bergabung bersama praktisi hukum Denny Indrayana dan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan. Selamat malam abang-abangku semuanya, apa kabar? Baik, malam. Terima kasih banyak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Bang Ade, dikriminalisasi katanya Bang Ade. Gimana nih jawabannya? Kalau dikriminalisasi itu kan artinya terlalu dini kita menyampaikan itu. Ini betul-betul murni penyidikannya dari tahapan-tahapan dilalui itu saya lihat itu sudah sah-sah saja sih. Nggak ada yang ini semua kehati-hatian, unsur kehati-hatian, terus kemudian lamanya penyidikan juga itu dilakukan dari bulan 4 ya. Kita tahu ya, itu sampai sekarang itu masih dalam tahap penetapan tersangka. Artinya ini sudah sebenarnya kalau berbicara ini udah kelamaan sebenarnya sih. Tapi ya itu tadi kembali pada penyidik berhati-hati di sini karena ini kan jadi perhatian publik. Artinya ya itu haknya mereka lah. Apapun yang dikatakan, oh silakan monggo, itu kan kriminalisasi terlalu dini. Kalau menurut saya sih terlalu dini itu Mas Yudi. Gitu. Kemarin pas ngobrol sama Bang Roy Suryo CS begitu, salah satu yang dianggap mereka juga ingin tahu yang dituduhkan kepada mereka itu apa? Soal penghasutan bagian mananya yang menghasut, soal mengedit dari ijazahnya bagian mananya, karena mereka tidak pernah merasa melakukan hal-hal tersebut begitu. Nah ini gimana? Apakah emang kalau ditelusuri ada saja hal itu? Bang Ade. Ada saja, tapi kembali lagi bahwa ini kan sudah masuk ke tahap penetapan tersangka, ya. Monggo dibuktikan saja sama Bang Roy, ya, diperiksa sebagai tersangka, kemudian di counter aja, karena itu kan penetapan sudah dilakukan oleh penyidik kan, tahapannya begitu kan. Nah, kalau tidak ada 2 alat bukti cukup kan nggak mungkin ditetapkan tersangka. Saya rasa itu Polda Metro Jaya ngadi-ngadi kalau gitu kan gitu. Nah itu jadi saya rasa silakan monggo, itu kan di pemeriksaan itu nanti kan dia bisa tanyakan di mana letak pasal yang dituduhkan dan lain sebagainya kan itu persoalannya. Nanti dalam prosesnya ini, dalam persidangan, nanti saya tanya juga ke Bang Denny ya. Ini apakah Bang Ade dalam prosesnya ini Bang Ade, nanti Pak Jokowi juga akan menghadirkan fisik dari ijazahnya untuk dipastikan supaya semuanya jelas, clear di situ bahwa ini memang asli? Ya, jadi gini, Pak Jokowi ya sudah menyampaikan, dia akan memperlihatkan ijazah itu, menyerahkan kepada institusi terkait, mau itu hakim ya, kepolisian, kan dia udah diserahkan itu, udah disita kan. Nah di pengadilan itu bukan Pak Jokowi yang bawa nanti, karena udah disita, berarti yang bawa adalah jaksa gitu loh. Nah jaksa nanti nunjukin itu yang disita yang mana gitu. Nih jasanya ada nih, inilah
biasanya. Yang di situ diperlihatkan pasti, dan saya jamin itu pasti dilakukan oleh jaksa. Di soal beban pembuktian itu ada pada jaksa nantinya kan. Baik. Kan gitu. Menarik nih. Bang Denny, jadi begini Bang Denny, ada statement beberapa yang saya baca-baca dan saya saksikan ada komentar dari para ahli ya. Salah satunya adalah kalau soal mentersangkakan Roy Suryo CS begitu, seharusnya dibuktikan dulu bahwa ijazah itu benar atau tidak di pengadilan. Apakah harus seperti itu Bang Denny? Begini ya, hukum itu logis. Hukum itu tidak hanya prosedural, hukum itu juga material. Dia tidak hanya bicara tentang proses yang kaku, tapi sering juga harus menunjukkan inti masalah yang mudah begitu. Jadi kalau pendekatannya sangat prosedural, hukum itu cenderung tidak adil. Nah, bagaimana menunjukkan satu ijazah palsu dan tidak, itu sebenarnya kan tidak harus menunggu proses persidangan. Yang harusnya itu menjadi upaya hukum terakhir. Kenapa? Karena dia akan mengganggu keseimbangan hubungan relasi antara pihak gitu. Karena pidana itu ada pembatasan hak asasi manusia, pemenjaraan, dan lain-lain. Upaya-upaya hukum yang paksa yang bisa merusak hubungan baik dalam hal ini antara Pak Jokowi dengan sekarang statusnya tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya pendekatannya bahkan bukan perkara perdata, bukan hanya dalam perkara pidana, dalam perkara perdata saja sudah ada yang namanya mediasi. Yang itu dilakukan dengan sangat resmi, ada hukum acaranya sebelum masuk ke pokok perkara. Apalagi dalam konteks pidana selalu ada proses untuk mengedepankan menyelesaikan masalah-masalah itu secara lebih informal, lebih personal, yang semestinya bisa dilakukan. Dan itu yang saya heran gitu. Kita semua tidak sedikit yang heran dan berulang kali menanyakan mengapa Pak Jokowi tidak dengan sederhana saja, menyederhanakan saja, tidak perlu mengedepankan pendekatan pidana, menunjukkan gitu ijazahnya ini, sehingga tidak berlarut-larut dramanya semacam ini. Kenapa kemudian ini menjadi penting? Kenapa muncul diksi dan narasi kriminalisasi? Karena memang dengan sedih saya berpandangan penegakan hukum kita, politik penegakan hukum kita itu memang masih belum ideal. Ada faktor mafia hukum di sana yang masih kental. Saya sejak mahasiswa bergelut di bidang pengawasan praktek mafia peradilan. Kami mendirikan di Jogja Indonesian Court Monitoring dengan Pak Busro Muqaddas, Bambang Wijayanto, dan seterusnya. Ketika saya mendapat amanah sebagai staf khusus Presiden, kami membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Sampai sekarang kita masih bergelut dengan masalah itu, masih banyak hakim, jaksa, polisi yang terjerat masalah suap menyuap. Dan bukan hanya itu kan, kita melihat bagaimana intervensi kekuasaan dengan kasat mata muncul dalam berbagai kasus yang menjelma dalam Pilpres kemarin. Kalau koalisi menjadi kasus korupsi, kalau oposisi ya. Kalau koalisi ya tenang-tenang saja begitu. Ini yang kemudian ya, saya dari Melbourne membuat puisi. Bang, judulnya Korupsilah dalam Pelukan Koalisi. Karena kalau oposisi itu dipukul, kalau koalisi ya dirangkul. Dirangkul. Oke. Dan itu politik sandera Pak Jokowi. Oke. Itu kelihatan dalam bentuk cawe-cawenya itu. Nah, maka ketika kemudian sekarang itu terwujud dalam cara menghadapi masalah ijazah palsu ini, saya kemudian memutuskan ini harus diadvokasi secara publik. Dan saya ingin memberikan perspektif yang lebih mendasar
bahwa ini tidak semata-mata masalah teknis hukum pidana. Ini ada relasi hukum tata negara, bagaimana harusnya proses penegakan hukum itu merdeka, harusnya proses pidana itu jangan diintervensi, diintimidasi oleh kedekatan kekuasaan, harusnya politik hukum pidana itu adalah upaya hukum terakhir sebagai seorang negarawan berhadapan dengan kelompok-kelompok yang ingin memberikan masukan kritis sebagaimana Roy Suryo dan kawan-kawan. Banyak cara lain yang bisa dilakukan. Tapi pilihan kemudian masuk ke ranah pidana dengan berbagai pertimbangan yang menurut saya pilihan yang sangat bisa dipertanyakan dan bukan hanya kriminalisasi. Ini saya menyebutnya kemarin juga intimidasi. Menggunakan instrumen hukum pidana, iya. Karena akhirnya kan sekarang kita itu dibawa ke arah tidak boleh berbeda pendapat, jaga ketenangan, jaga kedamaian, dan ada 3 cara biasanya dilakukan untuk meredam itu. Artinya, pertama adalah diberi iming-iming, diduiti, kedua adalah dikriminalisasi, yang ketiga kalau tidak bisa diduiti dan dikriminalisasi, dihabisi. Artinya jadi apakah ini yang menjadi alasan Bang Denny mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan karena sepertinya Roy Suryo dan kawan-kawan mendapat kriminalisasi dan intimidasi? Bang, saya tidak usah bicara orang lain ya. Banyak kasus di mana kemudian teman-teman pimpinan KPK, cicak buaya 1, 2, 3, itu tanpa bukti-bukti yang kuat. Kalau prosedurnya saja, mereka menjadi tersangka. Saya dah hampir 11 tahun menjadi tersangka. Dan saya mengalami kalau kemudian kita berhadapan dengan kekuasaan, kami mengadvokasi menolak salah satu calon Kapolri. Kemudian Abraham Samad menjadi tersangka, Bambang Wijayanto menjadi tersangka, Novel Baswedan menjadi tersangka, saya menjadi tersangka. Kalau pendekatannya, cara pandangnya hanya hukum pidana, ya itu ada 2 alat bukti yang cukup dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di balik itu kan sebenarnya ada sisi-sisi bagaimana penegakan hukum kita tidak sehat. Bagaimana kepolisian kita masih harus direformasi, dan itu nyata dengan kebijakan politik hukum Presiden Prabowo yang membentuk tim reformasi Polri. Artinya ada sesuatu yang masih perlu dibenahi di institusi lembaga negara yang namanya kepolisian. Seandainya ideal, maka polisi dalam tindakannya menegakkan hukum pidana itu dia lembaga negara, dia independen, dia merdeka. Tapi apakah kepolisian kita bisa dikatakan merdeka? Hubungan Kapolri dengan Presiden Jokowi yang dibangun sejak dari Solo, seberapa relasi personal itu mempengaruhi institusi kepolisian? Ini semua adalah ranah hukum yang tidak hanya bisa dilihat dari sisi hukum pidana prosedur saja. Ini bisa dilihat dengan mata sosiologi hukum, ketatanegaraan hukum, politik penegakan hukum yang lebih luas. Jangan kita hanya terkotak 2 alat bukti bagaimana, ditahan atau tidak, ijazah palsunya harusnya dibuktikan di pengadilan. Di luar pengadilan sangat bisa. Seandainya ada sisi negarawan sedikit saja pada diri saudara Jokowi. Baik, Bang Ade, kalau enggak bagian dari koalisi, berarti akan dipukul, dikriminalisasi. Gimana Bang? Ya, saya rasa Bang Denny itu pendapat Bang Denny ya. Saya sangat menghormati semua pendapat dan itu sering terjadi nih Pak. Ya, sering terjadi dalam pemerintahan yang memang tidak pro dengan kita. Ya, artinya itu politis sekali. Bahasa-bahasa politis Bang Denny ini kan itu saya belum melihat bukti-buktinya. Gini, Bang Denny harus mengetahui Bang bahwa ini bukan semata-mata Pak Roy ini mau mencari kebenaran, Bang Denny. Bahwa Mas Yudi ya, ijazah itu dia bukan mau melihat atau ditunjukkan ya. Itu dia mau lihat, dia mau teliti, dia yang mau membuktikan asli atau tidak. Nah sekarang kapasitas Roy Suryo ini apa? Sementara otoritas, ya sekali lagi saya sampaikan, otoritas
UGM sudah menyampaikan gini loh. Saya analogikan begini Bang Indra, ya, bahwa kemudian ada SIM ya diprotes oleh kawan saya bahwa SIM itu adalah palsu. Sementara saya sampaikan bahwa cek aja SIM ini, bawa aja, tanya aja ke polisi. Kan polisi tahu tuh, lantas tahu tuh SIM saya. Kan ada datanya di sana. Nah kemudian polisi mengatakan bahwa SIM-nya iya benar itu dikeluarkan oleh kami. Nah itu persoalan sesederhana itu sebenarnya. Namun ini digiring-giring sampai ke kuburan lah. Yang paling lebih biadab lagi ya Bang Indra ya, bahwa Bang Roy ini sampai ke kuburan loh. Mana ada penelitian orang mati untuk mau diambil sampel DNA-nya lah, inilah. Itu yang terjadi loh Bang Indra. Jadi saya rasa Bang Indra juga harus melihat lebih luas bahwa kalau ada orang yang merasa dikriminalisasi, tentu juga ada orang yang diterpa saat ini berita hoaks gitu loh. Ya kan? Nah, bagaimana kita memikirkan juga keluarga beliau seperti apa menghadapi ini, walaupun beliau itu sangat tegar saya tahu ya. Nah, tetapi pernah kita bayangkan nggak kalau kita yang mengalami hal seperti itu? Semua tidak ada kepercayaan. Percaya deh, diperlihatkan aja Bang Indra, Bang Denny ya. Bang Denny kalau diperlihatkan aja ke Roy Suryo ini barang nih di luar pengadilan nih, Bang Denny, nggak selesai Bang Denny. Percaya sama saya, nggak selesai. Memang udah wataknya begitu, udah benci. Jadi ada unsur kebencian di sini, Bang Denny. Jadi marilah kita kalau memang artinya mau ditahan tidak ditahan, kami pihak pelapor, saya dan Pak Jokowi, ya adalah kami sama-sama pelapor. Beliau mengambil delik aduan, saya delik umumnya. Nah, Maksudnya? Udahkah ditahan tidak ditahan, ya ditahan tidak ditahan itu kembali ke kewenangan penyidik atau Polri. Bang Ade, ya? maksudnya apa ya? Saya mau sampaikan di sini bahwa begini. Udahlah, kita proses hukum ini sampai ke pengadilan, kita lihat yang mana yang benar. Ya kan? Silakan diperiksa, dibuka, dilihat di dalam peradilan pidana ini. Karena gini, dikasih tahu di luar peradilan, Bang Denny, itu tetap aja Bang. Nggak bakal, otaknya udah palsu Bang. Palsu dan palsu Bang. Itu yang terjadi Bang. Bang Ade, baik, maksudnya ini kan pengadilan tuh persidangan begini, yang paling terakhir. Nah, silakan Bang Denny, Iya, ini bukan isu. Nah itu tadi, kalau hanya melihat dari sisi hukum pidana menjadi sangat sempit. Seolah-olah ini hanya antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Tidak. Kita jangan hanya melihat ini dari dua kubu begitu, bukan. Ini justru masalah kebangsaan, masalah yang lebih luas. Yang sedang dilihat itu adalah jangan hanya kalau ini dibuka akan dengan sedemikian Pak Roy Suryo dan kawan-kawan akan menolak. Yang akan diadres oleh Pak Jokowi itu bukan hanya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi publik, republik, rakyat yang juga ingin tahu. Jadi kalau arahnya, sebentar, saya tadi Bapak bicara saya nggak potong. Baik, silakan Bang Denny dulu. Saya dengarkan ya. Siap. Jadi mari kita saling menghargai. Silakan Bang. Oke. Maka ketika kemudian cara pandangnya semacam itu, kalau ditunjukkan pun Bung Roy Suryo dan kawan-kawan menolak. Tidak saya tunjukkan saja. Presiden Jokowi 2014-2024. Beliau bagaimanapun adalah pejabat publik walaupun sudah mantan. Ada kewajiban kepada publik untuk menunjukkan apa yang dikatakan anggaplah Roy Suryo dan kawan-kawan itu keliru. Kalaupun Roy Suryo dan kawan-kawan akan membantah dengan segala dalilnya, beliau punya kewajiban kepada lebih dari 200 juta penduduk untuk menunjukkan ini yang asli. Satu, ya. Yang kedua, kalau bicara lagi-lagi bicara pidana, menurut saya betul pendekatan kepolisian ketika memberikan kebijakan dan diatur jika ada satu tindak pidana korupsi, ini tindak pidana korupsi, kemudian yang diduga melakukan tindak pidana korupsi melakukan pencemaran nama baik, maka kepolisian mengatakan kita hold dulu dugaan pencemaran nama baiknya.
kita buktikan dulu ini apakah korupsi atau tidak. Karena jika korupsi berarti tidak ada pencemaran nama baik. Jika tidak korupsi maka pencemaran nama baik. Dalam hal itu pendekatannya harusnya adalah bukan pencemaran nama baiknya yang dijalankan dulu. Buktikan palsu atau tidaknya dulu ijazah itu. Karena kalau betul-betul palsu, di mana pencemaran nama baiknya? Kalau tidak palsu, baru kemudian masuk logika pencemaran nama baik itu. Persoalannya adalah bagaimana kita publik bisa menilai ini. Kan dalam hal peradilan itu ada transparansi. Ada proses yang terbuka. Dilihat persidangan itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Itu bukan hanya dalam persidangan loh. Itu sebelum persidangan juga bisa dilakukan. Kalau ingin menyelesaikan ini secara efisien, tidak berlarut-larut. Dalam arti berikan kepada khalayak akses kejelasan. Mana sih yang asli itu. Bang Denny. Sehingga kemudian Pak Jokowi kalau Pak Jokowi benar, khalayak akan mengatakan ini Pak Jokowi benar, ini asli. Bang Denny, kalau kemudian harus masuk ke sidang pra-peradilan. Satu lagi yang terakhir Mas Yadi. Satu lagi yang terakhir. Bang Denny, sampai datang ngelihat makam, terus mengumumkan di beberapa media, itu ada unsur kebencian nggak? Mas, saya tidak ingin masuk ke wilayah yang menurut saya tidak terlalu esensial. Saya ingin memberikan yang esensi saja. Karena terlalu banyak gimmick yang kemudian menyebabkan kita tidak masuk ke inti masalah. Bahkan masalah pidana pun menurut saya tadi bukan yang esensial. Yang esensialnya adalah bagaimana kita menghindari proses penegakan hukum kita dipolitisasi, diintimidasi, dikriminalisasi. Yang terakhir masalah otoritas, Mas. Siap. Baik. Bagaimana sekarang kita punya keyakinan publik yang tinggi kepada institusi-institusi lembaga negara, penegak hukum kita, ketika kita melihat di dalam diri mereka sendiri ada persoalan-persoalan yang tidak hanya terkait dengan etika, tapi juga terkait dengan pelanggaran pidana, ada pembunuhan, ada menjadi gembong narkoba. Tidak sedikit kan di lembaga negara kita yang harusnya memberantas narkoba justru menjadi pelaku dan seterusnya. Poinnya adalah otoritas saja itu tidak selalu bisa menyelesaikan masalah di penegakan hukum yang masih berjalan dikontrol dengan praktik mafia hukum karena uang dan praktik hukum yang diintervensi oleh kekuasaan. Baik. Pak Jokowi dengan cawe-cawenya secara sadar mengatakan saya adalah pemegang kekuasaan yang bisa menentukan arah politik hukum pemilu 2024. Baik, saya ke Bang Ade. Siapa yang harus dipidanakan dalam kasus ijazah palsu? Hal-hal semacam ini yang harusnya menjadi diskusi kita agar tindak hukum kita itu berjalan ke arah yang benar, ke arah yang waras. Baik, saya ingin ke Bang Ade karena ada menarik yang disampaikan Bang Denny tadi, Bang Ade. Saya menunggu jawabannya. Ini seperti yang juga disampaikan Menko Bidang Politik Hukum Keamanan periode 2019-2024 Pak Mahfud MD yang bilang bahwa untuk mentersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan, ijazahnya dibuktikan dulu di pengadilan. Kita simak dulu ya statementnya berikut ini. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka, kita tidak tahu persis kan. Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duhaji. Sependapat juga dengan Pak Jimli. Dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu. Gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu, ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak. Iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusung. Baik, bukan polisi tapi harus hakim. Bang Ade gimana tanggapannya untuk pembuktian ijazah itu? Ya, itu kan pendapat. Pendapat itu bukan aturan yang harus dilakukan. Pendapat 3 orang. Sependapat dengan Pak Susno Subawatji, sependapat dengan si A, si B, sependapat, itu kan pendapat.
Saat ini Mas ya, pemerintah seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini, saat ini sudah dalam proses teknis yang namanya teknis proses di penyidikan, lidik, sidik, BAP tersangka, dan itu adalah tugas fungsi kepolisian. Persoalan nanti mau dibuktikan di pengadilan, ya nanti kita ketemu kalau memang sudah siap berkasnya, semua sudah diperiksa, ahli-ahli yang diajukan yang katanya dia harus equal dengan memeriksa ahli-ahli mereka yang diajukan 4 orang. Ya sudah, sekarang Polda Metro sudah memberikan kesempatan itu, maka akan diperiksa 4 ahli lagi, ya kan? Nah setelah itu dikirim berkasnya ke kejaksaan. Di kejaksaan kalau dinyatakan lengkap, udah digelarlah ring tinju alias sidang itu. Mari kita ikuti dong. Kalau kita berpendapat dan itu bukan satu aturan. Gini loh, polisi ini diberikan kewenangan terhadap undang-undang. Ya, dia pelaksana undang-undang. Dia bukan hakim yang membuktikan asli atau palsu. Proses hukumnya dianggap lengkap, berkasnya lengkap, ya jalankan sesuai dengan aturan dan tupoksi kepolisian. Selesai gitu loh. Nah, mari kita jumpa di pengadilan. Kalau Bang Denny tadi mengatakan bahwa sebaiknya diselesaikan di luar pengadilan. Bang, kalau ini mau diselesaikan di luar pengadilan, Bang, ini sudah selesai dari kemarin. Tapi memang ada rasa tinggi hati, Bang, ya, dari pihak Roy Suryo CS. Jadi, udahlah, intinya gini. Kalau kami tetap beracuan bahwa ini sudah sampai ke tahap penetapan tersangka. Pemeriksaan ahli dan ada klaster pertama yang belum diperiksa, periksa dulu deh sebagai tersangka. Lakukan itu sesuai dengan aturan dan perundang-undangan tanpa membuka ruang ataupun celah. Saya selalu himbau kepada penyidik PMJ bahwa jangan pernah berikan ruang sedikit untuk celah bahwa Anda salah dalam prosedural. Kenapa? Karena itu akan menjadi kick balik nanti satu saat kepada penyidik. Dan sampai saat ini saya lihat tanpa saya sampaikan pun luar biasa. Penyidik Polda Metro Jaya itu profesional dalam menangani. Nah, kalaupun terkait penahanan dan lain sebagainya itu kembali ke kewenangan lah, ya. Jadi itu saya anggap bahwa apapun itu, kalau itu pendapat Mas Yudi ya, Mas Yada ya, itu pendapat bukan aturannya ya, kan dia bukan undang-undang yang bicara itu. Itu kan yang bicara pendapat itu. Baik. Ya, itu. Bang Ade, ini ada netizen yang nanya ke saya gitu, Bang Ade. Pertanyaannya begini, apakah memang akan menodai kehormatan Pak Presiden ke-7 RI Joko Widodo jika ia mengundang Pak Roy Suryo untuk memberitahu ijazahnya asli atau tidak? Apakah itu sangat merugikan? Yang menuduh ijazah itu palsu kan Pak Roy. Ya, Pak Roy ya, datang aja ke sana kalau memang mau. Siapa tahu Pak diterima oleh Pak Jokowi kan itu belum dicoba semua gitu loh. Jadi gini, ini sudah penetapan tersangka ya, saya rasa kita lebih bagus konsentrasi ke arah situ. Penyelesaian di hadapan hakim itu jauh lebih bagus. Biar adil seadil-adilnya. Saya tahu betul ya bahwa Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini tidak akan mengintervensi siapapun. Dan apa yang mau diintervensi? Orang sudah tidak menjabat kok. Apanya lagi? Nggak ada kok. Apa yang emang Pak Jokowi masih didengarkan sama polisi? Kan enggak juga, gitu loh. Karena kan udah bukan presiden. Nah itu loh. Jadi kita jangan juga terlalu menjustifikasi. Fitnah berulang terus. Kucing ketabrak, Pak Jokowi yang salah. Okay. Ini masalah Pak Jokowi yang salah. Nah inilah yang membuat kami merasa bahwa ini ke orang ini nggak berhenti bikin gaduh gitu. Dia kan bikin gaduh aja kerjanya ya kan. Nah padahal sesederhana itu UGM sudah mengatakan bahwa ini dia otoritas loh UGM itu, bahwa ini betul-betul dia berkuliah. Betul-betul dia menjalani KKN, betul-betul sesuai dengan absensi dan lain-lain sebagai aduh. Sudah terlalu banyak lah
yang didapatkan bukti dan sudah diperiksa semua. Jadi Mas Yuda, alangkah baiknya mari kita ikuti. Kan masih ada 5 yang belum klaster pertama nih, belum diperiksa. Nah, kita ikuti itu aja. Kita lihat. PMJ jangan macam-macam tuh. Intinya sesuai dengan koridor hukum. Luruskan. Jangan belok-belok gitu. Baik. Saya ingin diskusi lebih panjang, tapi sayang waktu terbatas. Ke Bang Denny Indrayana. Bang Denny, bagaimana tanggapannya terakhir di Bang? Silakan. Ya lagi-lagi ya, kalau kemudian prosedur yang dikedepankan, kita itu seakan-akan menganggap penegakan hukum kita biasa-biasa saja. Keliru. Dengan segala hormat, dengan tetap mencintai Indonesia, saya kebetulan bisa membandingkan bagaimana praktek penegakan hukum di Indonesia dan bagaimana praktik penegakan hukum di Australia, karena saya punya izin praktek advokat Indonesia dan Australia. Di Australia kita bisa bersandar pada prosedur itu karena substansinya selesai, relatif tidak ada praktik mafia hukum dalam penegakan hukum di Australia. Kita dengan mudah bisa mengedepankan adu argumentasi, ada bukti. Tetapi sayangnya itu tidak berlaku di tanah air. Sayangnya begitu. Ketika praktik mafia hukum masih merajalela, masih menjadi faktor penentu kemenangan suatu proses hukum, maka pendekatan prosedural saja itu menyesatkan. Oh, ini ahlinya, saksinya sudah didengarkan. Itu prosedural saja. Yang lebih substansif bagaimana di belakang itu gitu. Nah, inilah yang harus kita sama-sama tidak boleh bersembunyi di balik proses prosedur hukum yang sebenarnya kita sama-sama paham. Di balik penegakan hukum kita masih kental dengan sayangnya praktek jual beli perkara, suap menyuap dan sejenis itu yang dilakukan bukan hanya oleh satu profesi, tapi hampir semua kita terlibat, termasuk ahli-ahli, termasuk advokat, termasuk semuanya, dan kita bertanggung jawab untuk memperbaiki ini. Salah satunya dengan tidak terus-menerus mengedepankan argumentasi prosedural. Karena itu saya katakan tadi, pendekatannya jangan langsung ke pengadilan. Yang dimaksud dengan Pak Mahfud dan kawan-kawan tadi yang saya pahami adalah bukan kemudian pengadilan Prof. Suryo yang menentukan apakah ini ijazah palsu atau tidak, tetapi pengadilan sendiri di mana hakim kemudian menentukan, oh ini, kenapa bukan polisi? Karena memang satu ada persoalan apakah polisinya sendiri bisa netral berjarak dengan saudara Jokowi? Oh, dia sudah bukan presiden lagi. Tidak bisa berpengaruh. Kata siapa? Itu pendekatan sangat prosedural. Selesai menjabat tidak ada pengaruhnya. Tidak sesimpel itu. Beliau masih punya akses, bisa bertemu dengan semua orang, bahkan Presiden Prabowo dengan sangat mudah. Siapa yang bisa melakukan itu? Apakah saya bisa? Tidak. Kenapa beliau bisa? Karena beliau punya akses. Jangankan kepada Kapolri, kepada Presiden pun bisa dengan mudah untuk meminta waktu. Jadi pendekatan yang mengatakan sudah selesai menjabat, berarti tidak lagi punya pengaruh, itu pendekatan yang sangat dangkal, maaf ya. Tapi prosedural semacam itulah yang harus sama-sama kita hindari ketika membaca persoalan hukum di tanah air. Karena persoalannya jauh lebih substantif. Hukum kita sudah dibajak oleh kekuasaan, hukum kita sudah dibeli oleh uang, dan karena itu kita harus melawan penegakan hukum yang intimidatif dan koruptif semacam itu. Hukum dibajak kekuasaan, maka kita harus melawan gitu ya. Sedikit saja. Silakan Bang Ade, sedikit saja. Silakan, ada kesempatan, dikit aja. Kemudian dikatakan bahwa punya akses. Tidak hanya Presiden Joko Widodo atau Presiden ke-7 yang bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Semua mantan presiden, semua presiden-presiden baik ke-5, ke-6, dan lain-lain sebagainya, itu punya akses bisa bertemu langsung dengan Presiden, bisa bertemu juga dengan Kapolri. Jadi saya anggap bahwa apapun narasi hari ini, ya kita substansi saja. Serahkan kepada penegakan hukum, percayakan kepada negara bahwa polisi itu bekerja untuk negara, bukan kepada Bapak Insinyur Joko Widodo.
Baik. Demikian, Bang Yudi. Nanti ketika ada Tanyakan update-nya atau kepada pemeriksaan sebagian rakyat selanjutnya, Indonesia soal itu. izin saya bisa mengundang kembali Bang Denny dan Bang Ade ya untuk berdiskusi kembali kita ya. Terima kasih banyak, sayang waktu kita terbatas. Terima kasih Bang Ade, Bang Denny. Bang Denny. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Bang Denny.